Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anakku. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat terus untuk belajar dalam kondisi apapun. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Perubahan materi dan pemisahan campuran itu di SMP sudah kalian pelajari pada mata pelajaran IPA. Jadi, Ibu hanya mengulang saja, mengingatkan kembali. Untuk yang pertama kita bahas tentang perubahan materi. Perubahan. Apa arti dari perubahan itu? Kalau kita lihat, kata perubahan berasal dari kata dasar berubah. Berubah. Contoh, berarti kalian berubah dari anak-anak menjadi remaja. Ada yang berubah rambutnya dari pendek menjadi panjang. Ada perubahan pada kalian, misalnya dari gendut menjadi kurus, itu adalah perubahan. Jadi kondisi awal dan kondisi akhirnya itu berbeda. Kalau di kimia, di IPA, ilmu pengetahuan alam, perubahan materi itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan fisika. Sebelum kita lihat definisinya, kita lihat dulu. Terlihat dengan jelas ya. Ini adalah air mineral. Dua-duanya air mineral. Bedanya apa? Yang satu wujudnya cair, yang kedua wujudnya padat nih dalam bentuk es. Apakah ini perubahan? Ya. Ini juga contoh berubah. Berubah dari apa? Dari cair menjadi padat. Kalau begitu, apa sih sebenarnya perubahan fisika itu? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi fisiknya saja, bentuknya, wujudnya yang berubah. Kalau ada perubahan wujud, mencair, mendidih, membeku, menyublin, dan sebagainya, itu perubahan wujud, pasti itu termasuk di perubahan fisika. Ada perubahan bentuk, misalnya ditumbuk, dipotong, digunting, dikecilkan, dibesarkan, itu berarti juga termasuk perubahan fisika. Ya. Paham sudah ya? Ini kasih contoh lagi. Perubahan fisika ini tadi air ada yang wujudnya padat, kita mengenal dengan es. Kemudian ada juga yang wujudnya gas. Itu pada saat kita mendidihkan air itu akan menguap menjadi gas. Kemudian wujud yang kita biasanya lihat sehari-hari, air wujudnya cair. Ini adalah contoh-contoh perubahan fisika. Air berubah menjadi es batu, air berubah menjadi uap air, dan seterusnya. Satu contoh lagi. Ini gambarnya apa? Beras. Beras kenapa bisa menjadi tepung beras? Yap, jadi karena ditumbuk, dihaluskan, beras menjadi tepung beras. Apakah dia berubah? Dia berubah. Tetapi yang berubah hanya bentuknya saja. Dia menjadi lebih halus, lebih lembut karena ditumbuk. Berarti ini masuk contoh perubahan fisika. Sekarang kita melihat perubahan kimia. Nih, kalian bisa lihat. Ini adalah gambarnya daun kelapa. Ini masih segar, hijau. Nah, sementara gambar yang kedua ini, daun kelapanya sudah menguning. Apakah ini berubah? Iya, berubah. Apakah berubah bentuknya saja? Tidak. Ternyata strukturnya ini berbeda. Terjadi perubahan struktur.
Daunnya sudah kuning, tidak akan mungkin jadi hijau. Kalau begitu, apa artinya perubahan kimia? Maaf, perubahan kimia ya, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Peristiwa yang mengalami perubahan kimia, peristiwa yang menghasilkan zat baru itu misalnya perkaratan, pembakaran, peragian atau fermentasi istilahnya ya, pembusukan. Ini adalah contoh dari perubahan kimia. Kita lihat satu persatu. Besi berkarat. Besi yang sudah berkarat strukturnya akan berubah, tidak akan bisa sama menjadi seperti besi yang belum berkarat. Karena sudah keropos biasanya kalau berkarat. Pembusukan. Nih, contoh ini Ibu ambil contoh gambarnya sampah yang sudah membusuk. Sesuatu yang membusuk itu mengalami perubahan kimia. Pembakaran. Jangan fokus ke Pak Polisinya ya, ke pembakarannya ini. Segala sesuatu yang mengalami proses pembakaran itu berarti mengalami perubahan kimia. Kenapa? Zat yang sudah dibakar itu akan mengalami perubahan struktur kimia. Akan berbeda dari asalnya. Kemudian di sini Ibu kasih contoh yang fermentasi. Apa ini? Ya, daerah kita, Kota Jember adalah penghasil tape. Tape dari apa? Yap, dari singkong. Singkong bisa berubah menjadi tape karena dikasih ragi. Proses peragian ini juga merupakan contoh dari perubahan kimia. Itu adalah perubahan materi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Berikutnya kita masuk ke pemisahan campuran. Sebelum kalian mengenal pemisahan campuran, berarti kita harus tahu dulu arti dari campuran. Campuran itu adalah materi yang tersusun dari dua jenis zat murni atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat dari penyusunnya. Ini perlu diingat. Contoh, kita mencampurkan gula dengan air. Gula rasanya apa? Manis. Begitu kita tambahkan dengan air, rasa dari gula itu masih ada. Sifat dari penyusunnya masih ada. Nah, bagaimana cara memperoleh zat murni? Maksudnya memperoleh zat murni dari campurannya tadi. Untuk mendapatkan gula kembali, gula dan air dari campuran gula dan air. Itu kita melakukan pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu bermacam-macam, ada yang didasarkan sifat fisik dari penyusunnya. Misalnya wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didihnya, dan sebagainya. Cara untuk memisahkan campuran itu begitu banyak anak-anak, nanti di modul kalian sudah bisa baca secara lengkap. Ini Ibu kasih contoh aja beberapa. Filtrasi. Filtrasi itu nama umumnya atau yang kita kenal dengan nama penyaringan. Penyaringan tentu sudah tidak asing bagi kalian ya. Campuran yang akan dibedakan atau dipisahkan itu memiliki perbedaan ukuran partikel. Contohnya mau nyaring teh. Kenapa bisa tersaring? Karena ukuran partikelnya beda antara air teh dengan teh. Nih, kalau di laboratorium kita kalau menyaring itu biasanya menggunakan kertas saring. Nih, menggunakan corong dan kertas saring. Kemudian yang kedua, destilasi. Memisahkan campuran berdasarkan titik didih. Kita akan bisa memisahkan suatu campuran kalau memiliki titik didih yang berbeda-beda. Contoh ini, memisahkan air dengan alkohol. Karena air titik didihnya 100, alkohol itu kisarannya 70, maka bisa kita pakai cara destilasi. Kemudian, pemisahan fraksi minyak bumi. Jadi,
Minyak bumi itu kalau kita panaskan, dididihkan, akan menghasilkan berbagai macam zat. Menghasilkan apa saja? Yaitu pada saat minyak bumi yang mentah itu dipanaskan, didestilasi, akan menghasilkan gas atau bahan untuk LPG, yang kemudian menghasilkan yang namanya petroleum ether, kemudian menghasilkan nafta, menghasilkan kerosin, sampai yang terakhir itu adalah aspal. Jadi kenapa minyak bumi itu bisa dipisahkan menjadi berbagai macam fraksi-fraksi minyak bumi? Karena fraksi-fraksi minyak bumi mempunyai titik didih yang berbeda. Sehingga cara untuk memisahkannya adalah menggunakan destilasi. Berikutnya adalah kromatografi. Teknik pemisahan campuran secara fisika didasarkan atas perbedaan distribusi komponen-komponen campuran di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Yang paling mudah adalah kromatografi kertas. Kita bisa pakai kertas saring. Kalau pakai tisu itu, kalau tisunya tidak tebal, akan mudah larut ke air, tisunya nanti hancur. Kalau pakai kertas saring, kemudian kita mau memisahkan tinta. Jadi tinta hitam itu sebenarnya tersusun dari warna apa saja. Kita pakai ini, kromatografi kertas. Nah, ternyata kalau warnanya misalnya kuning, ini tersusun dari urin, kuning, dan sebagainya. Kalau warnanya hitam, ada hijaunya, ada birunya, ada kuningnya, ada ungunya. Nanti kalian bisa coba. Berikutnya adalah kristalisasi. Kristal. Tahu kristal kan ya? Garam, gula itu adalah salah satu contoh benda yang berwujud kristal. Kristalisasi itu adalah proses pembentukan kristal padat. Jadi dari air tebu diubah menjadi gula. Dari air laut diubah menjadi garam. Itu adalah kristalisasi. Jadi ini proses pembentukan garam dari air laut. Itu adalah proses kristalisasi. Ada tambahan istilah rekristalisasi, berarti kristalisasi ulang. Garam yang ini kotor, kemudian kita larutkan ke air, kita uapkan kembali, itu berarti namanya rekristalisasi. Dari kristal dicairkan, dijadikan kristal kembali. Kemudian yang ibu terakhir ingin bahas adalah sublimasi. Diartikan sebagai metode pemisahan campuran didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan yang lainnya tidak. Berarti kalau campuran itu ada dua zat, satunya bisa menyublim, satunya tidak, bisa kita gunakan cara sublimasi. Dalam kehidupan sehari-hari, zat yang mudah menyublim itu adalah kapur barus. Kapur barus di rumah tiba-tiba habis. Kenapa kok habis? Karena dia menyublim. Dari padat menjadi gas. Nih. Jadi kalau dalam kapur barus misalnya ada pasir, campuran pasir, pasir tidak bisa menyublim, kapur barus bisa. Maka ini kita bisa melakukan pemisahan dengan sublimasi. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi sekilas penjelasan tentang perubahan materi juga pemisahan campuran. Untuk selanjutnya, Ibu sudah memberikan modul, ada LKPD, agar kalian bisa memahami perubahan materi dan pemisahan campuran, silakan dipelajari modul dan LKPD-nya. Selamat belajar, berjuang, jangan pernah menyerah, kalian pasti bisa. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.